Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat semua. Perkenalkan, nama saya Emma Irmawati, salah satu mahasiswa program Pasca Sarjana Universitas Kristen Indonesia. Video ini saya buat secara singkat dan sederhana dengan keterbatasan penyaji dalam kepentingan pemenuhan tugas mata kuliah Hukum Perbankan dan Lembaga Keuangan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Diana Ria Winanti Napitupulu SH, MH, MKN, MSc. Judul pembahasan yang akan saya angkat adalah mengenai leasing atau perusahaan pembiayaan. Ada pengertian dari leasing ini, ada beberapa pengertian, yaitu satu, menurut Perpres nomor 9 tahun 2009 tentang lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan adalah lembaga pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik sewa guna usaha dengan hak opsi atau finance lease, maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi atau operating lease, untuk digunakan oleh penyewa guna usaha atau leasing selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembiayaan secara angsuran. Pengertian kedua, pengertian sewa guna usaha menurut keputusan Menteri Keuangan nomor 11-KMK.01/1991 tanggal 21 November 1991 tentang kegiatan sewa guna usaha. Yaitu sewa guna usaha adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara guna usaha dengan hak opsi atau finance lease, maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi atau operating lease, untuk digunakan oleh leasing selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Pengertian yang ketiga, finance lease adalah kegiatan sewa guna usaha di mana leasing pada akhir masa kontrak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha berdasarkan nilai sisa yang disepakati. Sebaliknya, operating lease tidak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha. Dari definisi tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa sewa guna usaha merupakan suatu kontrak atau persetujuan sewa menyewa. Pihak-pihak yang terlibat dalam leasing ini adalah di sini ada 4 pihak, ya, yaitu yang pertama leaser. Leaser adalah perusahaan leasing atau pihak yang memberikan jasa pembiayaan kepada pihak leasing dalam bentuk barang modal. Leaser dalam financial lease bertujuan untuk mendapatkan kembali biaya yang telah dikeluarkan untuk membiayai penyediaan barang modal dengan mendapatkan keuntungan. Sedangkan dalam operating lease, leaser bertujuan mendapatkan keuntungan dari penyediaan barang serta pemberian jasa-jasa yang berkenaan dengan pemeliharaan serta pengoperasian barang modal tersebut. Pihak yang kedua adalah leasing. Leasing adalah perusahaan atau pihak yang memperoleh pembiayaan dalam bentuk barang modal dari leaser. Leasing dalam financial lease bertujuan mendapatkan pembiayaan berupa barang atau peralatan dengan cara pembayaran angsuran atau secara berkala. Pada akhir kontrak, leasing memiliki hak opsi atas barang tersebut. Maksudnya, pihak leasing memiliki hak untuk membeli barang yang dileasing dengan harga berdasarkan nilai sisa. Dalam operating lease, leasing dapat memenuhi kebutuhan peralatannya di samping tenaga operator dan perawatan alat tersebut tanpa risiko bagi leasing terhadap kerusakan. Pihak selanjutnya yang terlibat dalam leasing ini adalah supplier. Supplier adalah perusahaan atau pihak yang mengadakan atau menyediakan barang untuk dijual kepada leasing dengan pembayaran secara tunai oleh leaser.
dalam mekanisme finansial leasing, supplier langsung menyerahkan barang kepada lessee tanpa melalui pihak leaser sebagai pihak yang memberikan pembiayaan. Sebaliknya, dalam operating leasing, supplier menjual barangnya langsung kepada leaser dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, yaitu secara tunai atau berkala. Pihak yang terakhir adalah bank. Di sini bank dalam suatu perjanjian atau kontrak leasing, pihak bank atau kreditor tidak terlibat secara langsung dalam kontrak tersebut. Namun, pihak bank memegang peranan dalam hal penyediaan dana kepada leaser, terutama dalam mekanisme leverage lease di mana sumber dana pembiayaan leaser diperoleh melalui kredit bank. Pihak supplier dalam hal ini tidak tertutup kemungkinan menerima kredit dari bank untuk memperoleh barang-barang yang nantinya akan dijual sebagai objek leasing kepada lessee atau leaser. Penggolongan perusahaan leasing. Perusahaan leasing dalam menjalankan kegiatan usahanya dapat digolongkan ke dalam 3 kelompok, yaitu 1. Independent leasing company. Perusahaan leasing jenis ini mewakili sebagian besar dari industri leasing. Perusahaan tipe ini berdiri sendiri atau independen dari supplier yang mungkin dapat sekaligus sebagai pihak produsen barang dan dalam memenuhi kebutuhan barang modal nasabahnya atau leasing. Yang kedua adalah captive leaser. Captive leaser akan tercipta apabila supplier atau produsen mendirikan perusahaan leasing sendiri untuk membiayai produk-produknya. Hal ini dapat terjadi apabila pihak supplier berpendapat bahwa dengan menyediakan supplier atau manufaktur leaser independen, pembiayaan leasing sendiri akan dapat meningkatkan kemampuan penjualan melebihi tingkat penjualan dengan menggunakan pembiayaan tradisional. Yang ketiga adalah lease broker atau packager. Bentuk akhir dari perusahaan leasing adalah lease broker atau packager ini. Broker leasing berfungsi mempertemukan calon lessee dengan pihak leaser yang membutuhkan suatu barang modal dengan cara leasing. Broker leasing biasanya tidak memiliki barang atau peralatan untuk menangani transaksi leasing untuk atas namanya, makanya disebut sebagai broker. Dalam melakukan perjanjian leasing, terdapat proses dan mekanisme yang harus dijalankan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, lessee bebas memilih dan menentukan peralatan yang dibutuhkan, mengadakan penawaran harga, dan menunjuk supplier peralatan. Yang kedua, setelah lessee mengisi formulir permohonan lease, maka dikirimkan kepada leaser disertai dokumen lengkap. Untuk yang ketiga, lessee mengevaluasi kelayakan kredit dan memutuskan untuk memberikan fasilitas lessee dengan syarat dan kondisi yang disetujui lessee atau ditandatangani. Proses yang keempat, pada saat yang sama, lessee dapat menandatangani kontrak asuransi seperti yang tercantum dalam kontrak lease. Kelima, kontrak pemberian peralatan akan ditandatangani leaser dengan supplier peralatan tersebut. Yang keenam, supplier dapat mengirimkan peralatan yang di-lease ke lokasi lessee. Untuk mempertahankan dan memelihara kondisi peralatan tersebut, supplier akan menandatangani perjanjian tersebut. Yang ketujuh, lessee menandatangani tanda terima peralatan dan menyerahkan kepada supplier. Proses yang kedelapan, supplier menyerahkan tanda terima atau yang diterima dari lessee, bukti pemilikan, dan pemindahan kepemilikan kepada leaser. 9. Leaser membayar harga peralatan yang di-leasee kepada supplier. Ke-10, lessee membayar sewa lease secara periodik sesuai dengan jadwal pembayaran yang telah ditentukan dalam kontrak lease. Teknik pembiayaan leasing. Dilihat dari jenis transaksi leasing,
Teknik-teknik pembiayaan leasing secara garis besar dapat dibagi dalam dua kategori, yaitu finance lease dan operating lease. Yang pertama, finance lease. Dalam sewa guna usaha ini, perusahaan sewa guna usaha atau leaser adalah pihak yang membiayai penyediaan barang modal. Lessee biasanya memilih barang modal yang dibutuhkan dan atas nama perusahaan sewa guna usaha sebagai pemilik barang modal tersebut, melakukan pemesanan, pemeriksaan, serta pemeliharaan barang modal yang menjadi objek transaksi sewa guna usaha. Selama masa sewa guna usaha, penyewa guna usaha melakukan pembayaran sewa guna usaha secara berkala dengan jumlah seluruhnya ditambah dengan pembayaran nilai sisa atau nilai residu yang akan mencakup pengembalian harga perolehan barang modal yang dibiayai serta bunganya, yang merupakan pendapatan perusahaan sewa guna usaha. Teknik dalam finance lease yang biasanya juga disebut field pay atau field payout leasing, yaitu suatu bentuk pembiayaan dengan cara kontrak antara leaser dengan lessee dengan catatan bahwa leaser sebagai pemilik barang atau objek leasing yang dapat berupa barang, bergerak ataupun benda tidak bergerak memiliki umur maksimum sama dengan masa kegunaan ekonomis barang tersebut. Yang kedua, lessee berkewajiban membayar kepada leaser secara berkala sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang disetujui. Jumlah tersebut merupakan angsuran atau lease payment yang terdiri dari biaya perolehan barang ditambah dengan semua biaya lainnya yang dikeluarkan leaser dan tingkat keuntungan. Yang ketiga, leaser dalam jangka waktu pengembalian yang disetujui tidak dapat secara sepihak mengakhiri masa kontrak atau pemakaian barang tersebut. Risiko ekonomis termasuk biaya pemeliharaan dan biaya lainnya yang berhubungan dengan barang yang di-lease ditanggung oleh lessee. Yang keempat, lessee pada akhir periode kontrak memiliki hak opsi untuk membeli barang tersebut sesuai dengan nilai sisa yang disepakati untuk mengembalikan pada leaser atau memperpanjang masa lease sesuai dengan syarat-syarat yang disetujui bersama. Yang kelima, pembayaran berkala pada masa perpanjangan sewa tersebut biasanya jauh lebih rendah dari angsuran sebelumnya. Dalam praktiknya, finance lease dapat dibagi dalam beberapa bentuk transaksi, antara lain sebagai berikut. Direct finance lease. Dalam transaksi ini, pihak leaser memberi barang modal atas permintaan dari lessee dan langsung disewa gunakan kepada lessee. Lessee dapat terlibat dalam proses pembelian barang modal dari pemasok. Yang kedua, sell and lease back. Pihak lessee menjual barang modalnya kepada leaser untuk kemudian dilakukan kontrak sewa guna usaha atas barang tersebut dengan jangka waktu yang disepakati bersama. Yang ketiga, leverage lease. Dalam proses sewa guna usaha ini, pihak yang terlibat adalah leaser, lease, dan kreditur jangka panjang dalam membiayai objek leasing. Yang keempat, syndicate lease. Metode ini terjadi apabila pembiayaan sewa guna usaha dilakukan oleh lebih dari satu leaser. Kerjasama antara leaser ini didasarkan pada pertimbangan risiko atau objek leasing yang membutuhkan dana dalam jumlah besar. Yang kelima, cross-border lease. Cross-border lease adalah transaksi leasing yang dilakukan di luar batas suatu negara, di mana leaser berkedudukan di negara berbeda dengan negara lease. Di negara lease. Yang keenam, vendor program. Vendor program adalah suatu metode penjualan yang dilakukan oleh dealer kepada konsumen dengan mendapatkan fasilitas leasing. Leaser akan membayar objek leasing kepada vendor atau dealer dan selanjutnya lease akan membayar angsuran secara periodik langsung kepada leaser
atau melalui dealer. Kedua, operating lease. Dalam teknik operating lease, pihak pemilik objek leasing atau leaser membeli barang modal dan disewa gunakan kepada leasing. Pembayaran periodik yang dilakukan oleh leasing tidak mencakup biaya yang dikeluarkan oleh leaser untuk mendapatkan barang modal tersebut dan bunganya. Leaser mengharapkan keuntungan dari penjualan barang modal yang disewa gunakan. Leaser dapat juga memperoleh sumber penghasilan dari perjanjian sewa guna usaha yang lain. Operating lease dapat juga disebut leasing, yaitu atau disebut leasing biasa, yaitu perjanjian kontrak antara leaser dengan leasee dengan catatan bahwa leaser sebagai pemilik objek leasing kemudian menyerahkan kepada pihak leasing untuk digunakan dengan jangka waktu relatif lebih pendek daripada umur ekonomis barang modal tersebut. Yang kedua, leaser atau pengguna barang modal tersebut membayar sejumlah sewa secara berkala kepada leaser yang jumlahnya tidak meliputi jumlah keseluruhan biaya perolehan barang tersebut beserta bunganya. Kemudian, leaser menanggung segala risiko ekonomis dan pemeliharaan atas barang-barang tersebut. Yang keempat, leasee pada akhir kontrak harus mengembalikan objek lease pada leaser. Yang kelima, leasee biasanya dapat membatalkan perjanjian kontrak leasing sewaktu-waktu. Sekarang kita masuk kepada manfaat leasing. Manfaat leasing di sini ada beberapa, yaitu yang pertama, menghemat modal. Dalam memulai usaha leasing tidak perlu menyediakan dalam jumlah besar untuk menyiapkan barang-barang modal, sehingga dengan menggunakan leasing memungkinkan leasing menghemat modal kerja. Yang kedua, diversifikasi sumber-sumber pembiayaan. Adanya sumber pembiayaan selain dari bank akan memberikan keleluasaan dan alternatif untuk membiayai usaha. Yang ketiga, persyaratan yang kurang ketat dan lebih fleksibel. Perjanjian leasing tidak sekaku atau seketat dalam bank. Dari perjanjiannya, leasing lebih luas karena dapat dengan lebih mudah menyesuaikan dengan keadaan keuangan leasing. Besarnya pembayaran periodik dan masa waktu pembayaran dapat dirundingkan sesuai dengan kondisi yang dihadapi oleh leasing secara nyata. Yang selanjutnya adalah biayanya lebih murah. Penggunaan barang melalui metode leasing jauh lebih murah dibandingkan dengan kredit bank berdasarkan pada perhitungan nilai sekarang. Yang kelima, di luar neraca atau off balance sheet. Tidak ada ketentuan yang mengharuskan untuk mencantumkan transaksi leasing dalam neraca perusahaan apabila leasing dilakukan dengan metode operasionalis. Jumlah yang dibayarkan selama tahun berjalan dibebankan sebagai beban sewa. Oleh karena itu, operating lease hanya berpengaruh pada kinerja laba rugi saja. Keuntungan yang selanjutnya adalah menguntungkan arus kas. Adanya keluasan pengaturan pembayaran yang berpengaruh pada perencanaan arus dana. Selain itu, persyaratan pembayaran di muka yang relatif lebih rendah juga akan berpengaruh pada arus dana. Keuntungan yang selanjutnya adalah proteksi inflasi. Leasing dapat memberikan perlindungan terhadap inflasi di mana dalam tahun-tahun berikutnya setelah kontrak leasing dilakukan, khususnya apabila leasing berdasarkan pada tarif suku bunga tetap, maka leasing membayar dengan jumlah tetap atas sisa kewajibannya yang berasal dari pelunasan pembelian yang dilakukan pada masa yang lalu. Kedelapan, perlindungan akibat kemajuan teknologi. Dengan memanfaatkan leasing dapat terhindar dari kerugian akibat barang yang disewa tersebut mengalami ketinggalan model. Dalam keadaan yang berubah cepat, operating lease yang berjangka waktu singkat dapat mengatasi kekhawatiran leasing terhadap risiko keuangan. Keuntungan selanjutnya adalah sumber pelunasan kewajiban.
Pembatasan pembelanjaan dalam perjanjian kredit dapat diatasi melalui leasing karena pelunasan atau pembayaran sewa hampir selalu diperkirakan berasal dari modal kerja yang dihasilkan oleh adanya aktiva yang disewa, sehingga kekhawatiran para kreditur terhadap penggunaan modal kerja yang akan mempengaruhi pelunasan kredit yang telah diberikan dapat diatasi. Yang selanjutnya adalah kapitalisasi biaya. Adanya biaya-biaya tambahan selain harga perolehan seperti biaya penyerahan, instalasi, pemeriksaan, konsultan, percobaan, dan lain-lain dapat dipertimbangkan sebagai biaya modal yang dapat dibiayai dalam leasing dan dapat disesuaikan berdasarkan lamanya masa leasing. Selanjutnya dalam risiko keusangan. Dalam keadaan yang serba tidak menentu, operating lease yang berjangka waktu relatif singkat dapat mengatasi kekhawatiran lisi terhadap risiko keusangan, sehingga lisi tidak perlu mempertimbangkan risiko pada tahap dini yang mungkin terjadi. Selanjutnya, kemudahan penyusunan anggaran. Adanya pembayaran sewa secara berkala yang jumlahnya relatif tetap akan memudahkan penyusunan anggaran tahunan lease. Selain itu, lisi dapat memilih cara pembayaran sewa secara bulanan, kuartalan, atau kesepakatan lainnya. Juga adanya kebebasan menentukan dasar suku bunga tetap atau mengambang. Selanjutnya, pembiayaan proyek skala besar. Adanya keengganan untuk memikul resiko investasi dalam pembiayaan proyek yang seringkali menjadi masalah di antara pemberi dana biasanya dapat diatasi melalui perusahaan leasing sepanjang tersedianya suatu jaminan penuh yang dapat diterima dan kemudahan untuk menguasai aktiva yang dibiayai apabila terjadi suatu kelalaian. Asuransi dalam kegiatan leasing. Asuransi leasing bertujuan untuk menghindari resiko kerugian yang besar dalam kegiatan leasing. Pembatasan pembelanjaan dalam perjanjian kredit dapat diatasi melalui leasing karena pelunasan atau pembayaran sewa hampir selalu diperkirakan berasal dari modal kerja yang dihasilkan oleh adanya aktiva yang disewa, sehingga kekhawatiran para kreditur terhadap penggunaan modal kerja yang akan mempengaruhi pelunasan kredit yang telah diberikan dapat diatasi. Selanjutnya adalah pembayaran sewa guna usaha. Ada beberapa cara, yaitu satu, pembayaran di muka. Pembayaran angsuran pertama dilakukan pada saat realisasi. Angsuran ini hanya mengurangi utang pokok karena saat itu belum dikenakan bunga. Yang kedua, pembayaran sewa di belakang atau payment in arrears. Payment dilakukan pada periode berikutnya setelah realisasi. Angsuran ini mengandung unsur bunga dan cicilan pokok. Faktor penentu besarnya pembayaran sewa adalah satu, nilai barang modal, yaitu total nilai harga barang modal dengan nilai sisa pada akhir masa kontrak. Yang kedua, simpanan jaminan. Simpanan jaminan dilakukan atas permintaan leaser sebagai security deposit yang besarnya tergantung kesepakatan antar kedua belah pihak. Yang ketiga, nilai sisa, yaitu perkiraan yang wajar atas nilai suatu barang modal yang ditransaksikan dalam kontrak lease pada akhir masa kontrak. Nilai sisa merupakan faktor penting untuk pertimbangan dalam menetapkan harga dari setiap jenis leasing. Yang keempat adalah jangka waktu. Jangka waktu kontrak leasing dikaitkan dengan jangka waktu kegunaan ekonomis atau manfaat barang modal tersebut. Yang kelima, tingkat suku bunga. Tingkat suku bunga yang digunakan dalam perhitungan pembayaran leasing adalah tingkat bunga efektif yang ditetapkan oleh leaser yang dihitung berdasarkan besarnya biaya dana
ditambah dengan tingkat keuntungan yang diharapkan. Fleksibilitas dalam leasing. Yang pertama adalah step lease. Step lease adalah suatu kontrak leasing yang memungkinkan pihak leasing yang menghendaki pembayaran baik dalam rangka untuk meningkatkan maupun untuk mengurangi jangka waktu leasing guna mengatasi keterbatasan arus kas leasing. Yang kedua, skip payment lease. Skip payment lease adalah perjanjian atau kontrak leasing yang menghendaki pihak leasing untuk melakukan pembayaran selama periode atau bulan-bulan tertentu tahunnya. Yang ketiga, swap lease. Swap lease adalah kemungkinan leasing untuk melakukan penukaran atas barang yang disewa apabila barang tersebut mengalami kerusakan atau memerlukan perbaikan dan penggantian komponen tertentu. Yang keempat, upgrade lease. Upgrade lease memberikan pilihan fleksibel bagi leasing yang memungkinkan untuk meminta tambahan barang leasing guna meningkatkan kapasitas atau efisiensi. Yang kelima, master lease. Di sini leaser memberikan lease line kredit yang memungkinkan leasing untuk menambah barang untuk disewa sampai dengan maksimum jumlah dan periode tertentu dengan persyaratan sama seperti kontrak sebelumnya tanpa perlu negosiasi atau perjanjian leasing baru. Yang keenam, short term or experimental lease. Selama jangka waktu perjanjian leasing akan memutuskan apakah barang tersebut akan disewa sampai jangka waktu yang diinginkan, dan yang lebih penting, apakah barang tersebut memberikan dan meningkatkan keuntungan leasing atau tidak. Demikian video yang secara sederhana, secara paparan materi, dan saya mohon maaf atas setiap kekurangan dan keterbatasannya. Dan hal ini memang bagi kami masih membutuhkan pendalaman yang lebih serius dalam judul topik bahasan tentang leasing atau perusahaan pembiayaan ini. Dan ini pun saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah hukum perbankan dan lembaga keuangan yang kedepannya kami sangat membutuhkan masukan serta bimbingan secara khusus dari dosen pengampu yang kami hormati Ibu Dr. Diana Ria Winanti Napitupulu sebagai bekal atau proses pembelajaran kami yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.